Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih sehat walafiat lahir batin sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Seperti biasa, sebelumnya ada beberapa informasi dari TKM. Yang pertama, informasi tentang lapor keuangan kas Masjid At-Taqwa Cirebon. Lapor keuangan Masjid At-Taqwa Kota Cirebon per Desember 2021. Saldo sampai dengan tanggal 30 November 2021 sebesar Rp243.633.000. Penerimaan bulan Desember 2021 sebesar Rp179.976.000. Pengeluaran bulan Desember 2021 sebesar Rp186.526.000. Saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp237.083.000. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan infak di masjid ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah rizki, berkah umur, dan berkah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang kegiatan rutin DKM. Kegiatan rutin di At-Taqwa seperti biasa setiap pagi pukul 6 sampai 7 kegiatan kuliah subuh. Selanjutnya setiap malam Senin ba'da Isya kajian fikih bersama Habib Zaki Al-Kaf. Dan setiap malam Kamis ke-1 dan ke-3 kegiatan sholawatan Sibtud Duror bersama masjid. Dilanjutkan dengan kajian tafsir Asy-Sya'rawi Al-Mutawali diasuh oleh Al-Ustadz Haji Warso Winata LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahmah Kertasari Weru Kabupaten Cirebon. Selanjutnya informasi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Wadzuhur jatuh pada pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Ada petugas pada hari ini sebagai khotib Kiai Haji Ahmad Aidin Tamim MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas Sumber Cirebon. Imam Al-Ustadz Haji Fathur Rahman Al-Hafidh dan Muadzin Al-Ustadz Surahman SHI. Demikian informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم قوي الإسلام. اللهم قوي الإسلام. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqat taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, Jumat kita sekarang adalah awal Jumat di tahun 2022. Saya tidak tertarik untuk bicara tentang persoalan selamat Natal, selamat Tahun Baru dan sejenisnya. Karena topik ini sama sekali topik yang tidak menarik untuk dijadikan bahan diskusi kita. Kenapa? Karena kaum Nasrani sendiri tidak berharap ucapan itu dari kita kaum muslimin. Sebagaimana kita kaum muslimin juga tidak berharap
ucapan selamat Idul Fitri atau sejenisnya dari kaum non-muslim. Oleh karenanya, khutbah kita pada kesempatan sekarang ini saya lebih tertarik bicara tentang takwa yang korelasinya dengan kepribadian kita. Yang kalimat takwa ini selalu didengungkan oleh setiap khotib dalam khutbah Jumat. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita bahwa seorang sahabat dari kulit hitam dengan tampang yang tidak begitu bagus, dipandang dari berbagai sudut, sahabat ini sahabat kasta yang paling rendah. Akan tetapi tatkala tentara Islam masuk ke Mekkah dalam Fathu Mekkah, kaum kafir Quraisy tunggang langgang pada sembunyi ke rumahnya masing-masing. Masjidil Haram dikub dan dikuasai. Berhala-berhala yang ada di sekitar dihancurkan. Perintah pertama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kumandangkan azan di atas Ka'bah. Perintah itu ditujukan kepada seorang sahabat yang dari sisi kasta relatif paling rendah, dari kulit hitam, seorang budak sahaya, yakni Bilal bin Rabah. Suruh manjat dan naik di atas ketinggian Ka'bah dan kumandangkan azan. Kita semua faham bagaimana Ka'bah itu bangunan yang tinggi. Ketika perintah ditujukan kepada Bilal, tidak serta-merta lalu Bilal bisa panjat itu Ka'bah dan naik di atas ketinggian tersebut. Maka layaknya masyarakat kita memakai panjat pinang, saling tumpuk menumpuk ke atas, dan yang paling jongkok pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mempersilakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik di atas bahunya. Abu Bakar lalu berdiri, lalu naik lagi sahabat lain, naik lagi sahabat lain, naik lagi sahabat lain, dan sampailah Bilal yang terakhir naik dan langsung naik di atas ketinggian Ka'bah, lalu beliau kumandangkan azan yang terdengar oleh seluruh kaum musyrikin, meskipun tentara-tentara atau kafir Quraisy seluruhnya ada di dalam persembunyiannya, tapi kumandang azan itu didengar oleh mereka. Satu pelajaran menarik. Seorang budak dengan kasta yang paling rendah, ketika hadir Islam, maka dia menjadi derajat yang paling tinggi, lalu naik di atas. Oleh karenanya dalam sejarah, tatkala Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pasca wafat Rasulullah, lalu diangkat menjadi gubernur di Syam dan ingin napak tilas ke Madinah. Datang ke Madinah, di Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah kumandangkan azan. Semua kaum muslimin mendengar, itu suara Bilal, itu suara Bilal. Karena itu suara Bilal, maka seluruh kaum muslimin di Madinah datang berbondong-bondong menuju masjid karena rindu kepada Bilal. Hal yang menarik sekali, di mana orang yang memiliki kasta rendah, ketika Islam hadir pada dirinya, martabat naik, derajat naik, kemuliaan naik, sehingga kemudian Bilal sedemikian rupa dihormati oleh kaum muslimin. Apa yang memangkat? Kekayaan yang paling berharga pada diri seseorang adalah harga diri. Sehebat apapun jabatan, sebanyak apapun kekayaan, tapi tanpa harga diri, orang itu terhina.
Siapapun orangnya termasuk kita, kekayaan paling berharga adalah harga diri. Dan harga diri itulah wibawa. Dan wibawa dalam bahasa Arab disebut izzah, kehormatan. Apa yang mengangkat kehormatan ini? Yang mengangkat kehormatan ini adalah al-Islam. Komitmen terhadap Islam, itulah at-taqwa. Itu oleh karenanya maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di antara kamu atqakum, yang paling kuat komitmennya terhadap Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan ini telah dibuktikan oleh seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah. Sekarang mari kita telusuri asal muasal daripada kalimat takwa. Dalam ilmu sharaf, kalimat takwa bisa diambil dan ada korelasinya dengan qawiya yaqwa quwwah, yang artinya kuat. Dan apabila kita masukkan ke dalam kalimat aktif atau mabni maf'ul dalam bahasa Arab, qawwa yuqawwi taqwiyah atau taqwa. Qawwa yuqawwi artinya menguatkan. Taqwiyah adalah menguatkan. Masjid taqwiyah adalah masjid yang menguatkan. Masjid at-taqwiyah, masjid yang menguatkan keimanan, menguatkan keislaman, menguatkan keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah. Dan masjid at-taqwa, masjid at-taqwiyah, karena satu rumpun kata antara qawwa yuqawwi taqwiyah, takwa. Maka semestinya takwa itu dapat menguatkan spirit, menguatkan semangat, menguatkan tekad, langkah, kepribadian, kemandirian, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada 5 orang Rasul dari 40.000 Nabi yang paling istimewa, yakni yang disebut dengan ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut azmi? Ulul azmi. Azmi artinya azimah. Azimah artinya tekad, kebulatan tekad. Dan 5 Rasul ini adalah 5 orang yang tidak pernah pudar kekokohan tekadnya, dan dikenal sebagai Rasul-Rasul yang paling luar biasa menghadapi tantangan. Nuh terkenal dengan perahu Nuhnya. Ibrahim terkenal dengan gunung api yang dia masuk di dalamnya. Musa terkenal dengan badai lautnya yang kemudian menenggelamkan Firaun. Isa terkenal dengan kepungannya, lalu kemudian Isa diangkat ke langit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian besar, tantangan yang luar biasa. Itulah azimah. Akan tetapi 5 orang Rasul ini tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan mampu. Kenapa? Mereka tidak pernah merasa sendirian. Mereka punya komitmen kuat bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azm, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah bertekad bulat,
maka tawakallah kepada Allah, dan itulah ulul azmi. Mereka punya tekad yang kuat, al-azm. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada yang menarik cerita tentang ulul azmi. Dalam satu ayat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidak stabil karena berbagai tantangan, berbagai ancaman dan intimidasi dari kaum Quraisy, mental beliau mengalami drop. Tatkala ngedrop seperti itu, lalu kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun walam yalbithu sa'atan min nahar fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Kata Allah, fasbir, sabarlah Muhammad, kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya ulul azmi, dan engkau termasuk daripada ulul azmi itu. Sabarlah. Kalimat sabar di sini bukan berarti kemudian sabar yang selama ini kita pahami, nrimo atau tidak berdaya. Karena kita tidak mampu berbuat, lalu bersabarlah. Ini adalah kalimat yang tidak berdaya, dan itu tidak mungkin dialami oleh ulul azmi. 5 orang istimewa lalu kemudian mereka tak berdaya, itu tidak mungkin. Maka kalimat fasbir bukan berarti mereka tak berdaya. Kalimat sabar di sini artinya mereka enjoy, tenang, santai, dan tidak pernah gelisah. Lalu pada gilirannya menikmati tantangan-tantangan. Kenapa mereka menikmati berbagai tantangan? Karena mereka di belakangnya ada sandaran yang maha kuat. Apa sandaran itu? Sandaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi ayatnya saya sampaikan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Oleh karenanya, karena seperti inilah, maka 5 orang Rasul ini memiliki gelar ulul azmi, orang-orang yang istimewa, yang memiliki kekuatan tekad bulat karena kedekatan dan komitmennya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut takwa. Maka takwa pada intinya adalah sebuah komitmen terhadap kebenaran, sebuah komitmen terhadap aturan Islam yang pada gilirannya akan menguatkan kepada kaum muttaqin, kuat dalam kepribadiannya, kuat dalam pendiriannya, kuat dalam tekadnya, kuat dalam menghadapi tantangan, yang kemudian mereka enjoy, santai ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dia hadapi, sebagaimana tercermin pada langkah-langkah ulul azmi ini. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun walam yalbithu illa sa'atan min nahar fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهله الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.